Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah memberikan ma'unah, pertolongan bagi kita. Bahwasanya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita dalam rangka menikmati indahnya bulan suci Ramadan. Salawat serta salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak pada hari kiamat kita sama-sama mendapatkan syafaat. Ya Allah. Saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan pada hakikatnya adalah bulan tarbiyah bagi kita. Bulan pendidikan bagi kita. Bulan pembiasaan bagi kita. Kita lihat di bulan suci Ramadan, tidak sedikit dari saudara-saudara kita seiman, orang-orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala, mereka berpuasa. Meyakini man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan karena iman pada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban dan mengharap pahala dari Allah SWT, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu pembiasaan bagi kita. Sudah 1 bulan kita berpuasa, artinya kalau orang sudah berpuasa 1 bulan penuh, perut merasakan yang namanya lapar, tenggorokan merasakan yang namanya haus. Ini pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala. Agar senantiasa kita belajar empati, simpati kepada saudara-saudara kita. Karena manusia hakikatnya seperti tubuh. Ketika salah satu tubuh kita sakit, maka seluruh tubuh kita akan merasakan sakit pula. Contoh misalnya, kita sakit gigi, maka seluruh sekujur tubuh kita merasakan rasa sakit gigi tersebut. Gak bisa tidur, mata gak bisa terpejam, mulut menahan sakit, tangan terkadang mukul-mukul menahan rasa sakit yang diderita oleh gigi tersebut. Masya Allah. Begitu bulan Ramadan mentarbiah kita. Ketika saudara kita merasakan lapar, maka muncul rasa empati, rasa simpati bagi kita. Kenapa? Karena kita merasakan yang namanya lapar dan haus tersebut. Ini tarbiyah bagi kita, pendidikan bagi kita, agar senantiasa melahirkan hamba-hamba yang empati dan simpati kepada saudara-saudara kita, sehingga kita mudah untuk menyalurkan, memberikan infak sedekah kita, karena kita merasakan hal tersebut. Bagi teman-teman saudara-saudara kita yang sedang kelaparan, yang sedang haus, kan tidak ada sesuatu yang dimakan. Saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka begitu banyak tarbiyah di bulan suci Ramadan. Kemudian Ramadan pembiasaan kita. Kita senantiasa setiap malamnya setelah tarawih kita mengaji Al-Quran, tadarus Al-Quran, saling menyimak antara satu dengan yang lainnya, tadarus Al-Quran. Kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk senantiasa menghatamkan Al-Quran. Ada yang lain di samping hatam, ada yang membaca terjemahan Al-Quran. Macam-macam, berlomba-lomba.
Sehingga karena sudah terbiasa membaca Al-Quran, kemudian setelah Ramadan, ini yang terpenting, setelah Ramadan kita sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa membaca Al-Quran. 1 bulan penuh kita baca Quran, maka di bulan Syawal jangan lupa kebiasaan tersebut, jangan pernah kita tinggalkan. Berazam dalam hatinya, berazam berniat dalam dirinya, dalam hatinya, untuk senantiasa kita belajar istiqomah dengan membaca Al-Quran. Karena meyakini bahwa Quran itu, kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Quran itu nanti pada hari kiamat, ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi, akan datang menjadi syafaat bagi kita. Berazam untuk senantiasa membaca Al-Quran. Jadikan Quran bacaan yang paling pertama dan utama dalam kehidupan kita ini. Karena apa yang kita baca, Quran tersebut akan menjadi saksi, bahkan menjadi penolong bagi kita kelak pada hari kiamat. Maka setelah Ramadan kita berazam lagi, kuatkan lagi, ya Allah, kuatkanlah hati ini untuk senantiasa membaca Al-Quran. Ramadan senantiasa mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu. Sholat yang wajib Allah lipat gandakan, yang sunnah di bulan suci Ramadan menjadi pahala wajib. Ini adalah tarbiyah bagi kita. Artinya Allah sudah membiasakan diri kita untuk sholat. Maka di 11 bulan berikutnya jangan pernah meninggalkan yang namanya sholat. Jangan pernah meninggalkan tiangnya agama, yaitu ibadah sholat. Yang membedakan antara manusia, orang kafir dengan orang mukmin adalah yaitu di dalam ibadah sholat. Sama-sama muslim, tapi yang membedakan adalah tentang ibadah sholat. Ramadan mengajarkan kita, mentarbiyah, membiasakan diri kita untuk senantiasa jangan pernah meninggalkan ibadah sholat. Maka 11 bulan jangan pernah tinggalkan sholat. Artinya ternyata hakikatnya di dalam ibadah salat tersebut, kata Nabi Muhammad SAW, awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah hiya shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah tentang ibadah salat. Kalau salatnya baik, maka seluruh amal ibadahnya dianggap baik. Akan tetapi kalau solatnya buruk, maka seluruhnya akan dianggap buruk. Karena ibadah solat, innas solata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Karena solat tersebut adalah barometer bagi kita untuk mencegah hal-hal yang buruk, hal-hal yang keji, hal-hal yang berbau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pembiasaan solat ini kita berazam dalam hati kita, berniat sekuat tenaga kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat. Pada hakikatnya kita diciptakan Allah SWT, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah SWT hanya menyembah kepadaku, kata Allah SWT. Kemudian di bulan suci Ramadan kita diajarkan untuk belajar simpati dan empati kepada saudara kita. Berlomba-lomba saudara-saudara kita untuk mengeluarkan sedekah infaknya di bulan suci Ramadan. Karena kita tahu barang siapa, kata Nabi Muhammad SAW, memberikan iftar, berbuka puasa kepada orang yang sedang puasa, maka pahalanya sama dengan orang yang berpuasa tersebut. Masya Allah, kita belajar memberikan takjil gratis,
bersedekah ke sana kemari, masya Allah, itu ibadah tarbiyah yang luar biasa. Hubungan dengan Allah SWT kita baik melalui puasa, melalui sholat, akan tetapi hubungan manusia dengan manusia kita baik imbangi dengan bersedekah. Ini adalah tarbiyah kita. Maka setelah Ramadan kita belajar dengan istiqomah, kita belajar untuk memberikan, menjadikan tangan kanan lebih baik daripada tangan kiri. Artinya kita senantiasa ringan tangan untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang membutuhkan. Pelajaran Ramadan begitu luar biasanya. Yang pertama adalah tentang puasa. Yang kedua adalah tentang ibadah Al-Quran, bacaan-bacaan Al-Quranul Karim. Yang ketiga adalah tentang ibadah salat. Dan yang keempat adalah tentang infak dan sedekah yang kita perlu keluarkan. Kita berazam melalui 4 ini. 11 Ramadan kita belajar istiqomah. Sedikit tapi istiqomah itu lebih baik daripada banyak namun cuma sekali dalam hidupnya. Sedikit demi sedikit maka akan menjadi bukit. Sedikit yang kita kumpulkan, akan tetapi kalau beristiqomah melaksanakannya, maka itulah hal yang paling baik di hadapan Allah SWT. Sedikit tapi istiqomah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Mudah-mudahan di 11 bulan Ramadan nanti kita mampu menjaga amalan-amalan kita. Kita belajar istiqomah, berazam dalam hati kita untuk menjaga amalan tersebut menjadi pembiasaan dan kebiasaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.